Halo warga intelektual sekalian. Guys, bayangkan Iran itu salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi pada faktanya yang ditutupi oleh media itu adalah ada jutaan orang yang kelaparan, menderita kelaparan di Iran. Tapi tidak dipublikasi, ditutupi. Kenapa ditutupi? Apa alasannya? Apakah ada dasarnya? Apakah ada datanya yang ilmiah? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Kalau saya mengatakan bahwa di Iran itu banyak orang yang kelaparan, ada jutaan orang yang kelaparan, maka akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Mereka akan marah-marah. Enggak ada tuh. Iran itu negara maju, negara superpower, negara yang sangat makmur gitu. Enggak, guys. Apa alasannya? Ya ini menurut data. Menurut data dari mana? Dari Guardian dan data dari Reuters ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Jadi masuk akal ya kalau misalnya saya mengatakan bahwa ini ditutupi oleh media. Karena justru yang menutupi itu adalah pemerintah Iran. Pemerintah Iran itu kan pemerintah tirani gitu. Pemerintah otoriter gitu. Ya, mirip seperti Korea Utara. Jadi apapun yang terjadi di negara Iran itu tidak bisa sembarangan dimunculkan. Kalau enggak nyawa taruhannya. Ya, dikontrol oleh pemerintah. Semuanya dikontrol, media dikontrol, media sosial juga dikontrol semuanya. Sehingga kalau misalnya mereka nih bikin video nih ya, orang-orang Iran itu bikin video di media sosial, tolonglah kita kelaparan dan sebagainya, itu di take down videonya. Di take down oleh siapa? Pemerintah Iran. Mereka punya alatnya gitu ya, untuk men-take down videonya. Sebelum diterbitkan, di take down dulu gitu ya. Ya itu negara otoriter guys. Iran itu negara otoriter. Ya, itu alasan yang pertama ya. Kemudian masalah inflasi ekonomi gitu ya. Artinya gini, kalau Iran itu negara maju, nggak mungkin ya ekonominya hancur-hancuran. Kenapa ekonomi Iran itu hancur-hancuran? Apa alasannya? Karena investor malas datang ke Iran. Nggak ada orang yang investasi di Iran. Ya itu pertanda. Kenapa dolar itu kuat? Karena ada banyak orang yang pengen ke Amerika. Ada banyak orang yang pengen investasi di Amerika. Karena apa? Karena ya Amerika itu iklim investasinya bagus gitu ya. Ya, kemudian masalah korupsi juga nggak terlalu banyak kan. Tapi kalau di Iran korupsi gila-gilaan. Ya, itu mempengaruhi guys. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi salah satu indikasi suatu negara itu hancur itu karena mata uangnya. Kita perhatikan mata uangnya ya. Indikasinya itu kita lihat dari nilai mata uangnya. Nilai mata uang Iran itu hancur-hancuran. Satu baju aja, baju kayak gini, kaos kayak gini, harganya jutaan, guys. Ya, jutaan. Kalau dirupiahkan paling cuman 100.000. Itu saking kacaunya gitu ya. Ya, nilai tukar daripada mata uang Iran. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena nggak ada yang percaya sama Iran. Harganya berapa nih di sini nih? Ini harganya nih, ini 6.490.000. Jadi kan memang ada inflasi yang cukup tinggi ya di sini, dan nilai tukar dolarnya ke Iranian Real tuh memang fluktuatif banget, terutama lagi konflik seperti ini. Aku mesti cek dulu berapa currency-nya sekarang. Kalau dirupiahin, jadi ini kan sekitar harganya 6.490 ya. Nih 6.490 rial itu di segini nih. 90.000, jadi nggak nyampe 100.000 dong. Nggak ada yang mau investasi di sana. Siapa coba mau investasi di sana coba? Uang pemerintahan juga korup. Ya kita aja yang mengatakan bahwa Iran itu baik. Oh Iran baik. Oh ya karena seiman dengan kita. Coba kalau beda iman, ya pasti kita kata-katain kan. Jadi dukungan warga Konoha terhadap Iran itu karena mereka punya musuh yang sama, kemudian karena seiman itu aja ya. Mata uang Iran itu hancur-hancuran, ya nggak laku gitu. Ya, salah satu ciri negara yang tidak jujur itu mata uangnya biasanya anjlok, susah untuk berkembang. Konoha gimana? Konoha ya itu pertanda bahwa mata uang kita kan sampai 18.000 ya. Itu pertanda bahwa investor malas masuk ke Konoha, makin hancur gitu. Kenapa makin hancur? Apa alasannya? Ya karena kita semakin tidak jujur. Itu mempengaruhi.
dalam berbisnis kita nggak jujur, kemudian ada investor kita porotin, ya, kemudian ada ormas-ormas nggak jelas gitu, ya tidak diberesin sama pemerintah, pemerintah nggak bisa ngeberesin ormas-ormas karena apa? Karena ketika kampanye mereka dibelain gitu ya, ada ormas A ya dibantu untuk memenangkan presiden misalnya, lalu tiba-tiba ya membubarkan ormas tersebut, nggak mungkin lah, itu simbiosis mutualisme gitu ya, itu berkesinambungan satu sama lain. Ya, itu mempengaruhi ekonomi kita juga gitu ya. Jadi makanya saya katakan siapapun presidennya di Konoha, kita tidak akan jadi negara maju. Kecuali kita merubah pola pikir kita. Masalah kita kan hanya bergantung sama presiden kan. Ya, hukum metong koruptor kita akan jadi negara maju, enggak juga. Ada banyak cara lain gitu supaya mereka korupsi. Ada banyak cara yang lain gitu. Nggak bakal selesai. Ya, jadi solusinya itu berkesadaran. Kita harus jadi masyarakat yang berkesadaran. Kenapa kita masyarakat yang kurang berkesadaran terutama korupsi? Ya karena kita menganggap bahwa yang jahat itu cuma pemerintah. Ya masyarakat juga jahat dong. Yang milih pemerintah itu kan masyarakat. Ya kan? Kalau pemerintahnya jahat, masyarakatnya juga jahat. Kalau pemerintahnya korup, ya masyarakat juga korup. Karena itu kan gambaran daripada masyarakat. Cuma kita nggak diajarkan berkesadaran gitu. Kenapa kita tidak diajarkan berkesadaran? Apa alasannya? Karena agama jarang mengajarkan berkesadaran. Agama di Konoha itu mengajarkan bahwa oh ini kafir, oh nggak boleh bangun rumah ibadah di sini. Itu terus yang dibahas-bahas, nggak pernah mengajarkan berkesadaran. Ya gimana kalau mau jadi negara maju coba? Oh ini sesat ya. Jadi itu terus yang dibahas-bahas, ritual-ritual agama yang dibahas. Nggak pernah dibahas ya topik yang lebih maju gitu ya, berkesadaran gitu. Jadi yang bikin negara kita nggak maju itu ya kita, pola pikir kita. Kita nggak pernah mengubah pola pikir kita, nggak pernah introspeksi diri gitu ya, nggak pernah berkesadaran, sedikit-sedikit yang salah pemerintah. Ya pemerintah itu kan bersumber dari masyarakat juga gitu. Sama seperti Iran, Iran juga seperti itu. Ya banyak orang Iran yang nggak jujur juga gitu ya. Yang jujur itu sudah pergi ke luar negeri gitu. Ya kan, yang atlet yang punya potensi pergi ke luar negeri, kabur ke luar negeri ya, kabur aja dulu ya, sama seperti Konoha, kabur aja dulu gitu ya. Kemudian ya selain itu apalagi yang mempengaruhi, yang paling mempengaruhi itu ya kelaparan di sana itu karena pasokan makanan. Rel kereta api sudah diborbardir, jembatan diborbardir, ya semuanya diborbardir sehingga pasokan makanan terganggu. Itu bikin orang kelaparan guys ya, walaupun ada yang mengatakan oh itu kan jembatannya cepat diperbaiki. Kan jembatan itu bukan cuma satu doang yang diborbardir, jembatan utama, rel kereta api diborbardir ya. Ya walaupun Iran sekarang ini masih belum takluk gitu ya katanya gitu, tapi mereka cuma modal ngotot doang gitu ya, ibarat orang berantem ya, udah sekarat, udah hancur-hancur, udah babak belur, tapi modal ngotot doang gitu ya. Ya. Kalau ada jurinya, ya Iran udah jadi jelas salah dong, kalah maksudnya. Udah babak belur kemana-mana gitu ya. Tapi pendukung Iran tidak akan menyadari ini ya. Kenapa negara Amerika itu maju? Ya karena pola pikir mereka benar. Kenapa Israel maju? Karena pola pikir mereka benar. Kenapa Konoha nggak maju-maju? Karena pola pikirnya salah. Ya kalau pola pikir kita benar, kita sudah jadi negara maju. Salah pola pikir kita. Ya kita selama ini nggak pernah merubah pola pikir kita. Kita hanya mau menonton video yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan mengatakan, oh kamu sesat, oh kamu anti agama. Ya sedikit-sedikit anti agama gitu ya. Ya sedikit-sedikit kamu Zionis gitu ya, bajer Israel gitu ya. Nggak bisa seperti itu guys. Ada saatnya Iran salah, ada saatnya Amerika salah, ada saatnya Israel salah. Ya kalau pola pikir orang Iran itu benar, maka sudah jadi negara maju. Kalau misalnya mengatakan, oh kan di embargo, ya kan salah sendiri, kenapa nantangin Amerika, kan salah sendiri gitu ya. Kenapa menahan orang Amerika zaman dulu gitu. Kan itu kan ada sejarahnya tuh ya. Kenapa mereka diembargo? Karena kesalahan Iran itu sendiri kan. Ya udah tahu ya nggak tahan diembargo, ya sok nantangin gitu. Kan salah sendiri ya.
Makanya kita harus berkesadaran gitu ya. Jangan cuma sedikit-sedikit salahkan orang lain gitu, salahkan diri sendiri gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, setelah kamu berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi kelaparan di Iran itu nyata guys, cuman ditutupi. Ya, mungkin setahun atau 2 tahun lagi baru muncul. Itu pun muncul diberitakan oleh orang lain gitu. Kalau negara Iran sendiri enggak. Yang mereka munculkan ke media itu yang bagus-bagus gitu ya. Yang kelaparan mereka nggak nunjukin, mereka nggak peduli gitu. Mereka nggak mau tahu. Hancur-hancuran. Iran itu sekarang hancur-hancuran ya. Jadi warga Konoha kesel dengan Amerika karena Amerika memperbadir Iran gitu ya, menghancurkan Iran. Tapi kalau kita sadar ya, kenapa Iran kalah itu karena kebodohan mereka gitu. Tapi kan kita kan nggak pernah introspeksi diri, berkesadaran gitu. Karena mereka bodoh lah, karena pola pikir mereka salah. Kita juga seperti itu, pola pikir kita salah. Ada banyak pola pikir kita yang salah, tapi kita nggak menyadari apa itu. Kita membenci sekularisme. Ya, kita mau jadi negara maju, tapi membenci sekularisme. Kita tidak memahami apa sekularisme. Kalau pemuka agama kita mengatakan sekularisme itu jahat, sekularisme itu sesat dan sebagainya, kita nggak bertanya gitu ya. Kita nggak punya curiosity gitu ya, rasa penasaran. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Tapi kita membenci sekularisme kan. Kita menganggap bahwa sekularisme itu jahat gitu ya. Ya, kita menganggap bahwa negara-negara barat itu jahat ya. Padahal kita berlomba-lomba pergi ke sana gitu ya, mencari suaka. Ya, berarti ada yang salah dengan pola pikir kita. Kita membenci sekularisme itu berarti salah gitu. Bukan berarti saya mengatakan besok kita cari negara sekuler jadi negara maju, bukan. Tapi itu memperbesar peluang untuk jadi negara maju. Kenapa? Kenapa kalau kita jadi negara sekuler murni gitu ya. Sekuler murni ya, bukan sekuler nanggung-nanggung ya. Itu bikin negara maju. Karena memisahkan agama dengan negara. Jadi APBN kita nggak terbebani oleh urusan-urusan agama. Misalnya ya umroh, naik haji, itu kan ribuan triliun ya. Kemudian ya pesantren dan sebagainya, itu kan diurusin APBN kan. Jadi duit APBN ini diurusi oleh, maksudnya mengurusi agama gitu. Bayangkan kalau duit itu digunakan untuk misalnya ya bangun sekolah misalnya, bangun kesehatan misalnya, rumah sakit gitu ya. Jadi terbebani gitu ya. Negara yang tidak sekuler itu biasanya terbebani oleh ritual-ritual keagamaan gitu ya. Seremonial keagamaan ya. Jadi APBN kita itu boncos karena mengurusi hal-hal yang berbau keagamaan. Itu untungnya jadi negara sekuler. Tapi kan kalau saya ngomong seperti ini pasti saya akan dianggap jolim gitu. Oh kamu Zionis, oh kamu anti agama. Gue nggak anti agama. Ya itulah alasannya kenapa rata-rata negara maju sekuler. Ya kalau sekuler itu nggak bikin negara maju ngapain? Ya. Kemudian teori evolusi juga kita sangat menolak ya. Tapi rata-rata negara maju itu menerima teori evolusi guys. Negara yang menolak teori evolusi itu biasanya negara yang susah maju. Saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Tapi pada faktanya kan seperti itu. Ya kita susah membantah itu. Lah apa hubungannya teori evolusi dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Teori evolusi itu mengajarkan kita berpikirnya itu rasional, gitu, ilmiah gitu. Teori evolusi itu kan ilmiah. Lah kok teori evolusi ilmiah? Ya buktinya ada fosil. Manusia purba itu kan ada fosil. Ada buktinya. Emang Nabi Adam ada fosilnya? Enggak ada kan? Apakah itu ilmiah? Enggak. Ya, jadi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang yang ngatain saya, oh kamu anti agama. Enggak, gue enggak anti agama. Tapi ya kalau pola pikir kita selama ini benar, ya kita sudah jadi negara maju. Berarti selama ini enggak benar dong pola pikir kita. Ya ada yang salah dengan pola pikir kita kan. Susah ya. Warga Konoha itu daripada mengajak berpikir ya, mengajak atau diedukasi, lebih baik mereka itu dibodoh-bodohi ya. Warga Konoha itu lebih mudah dibodoh-bodohi daripada diedukasi. Ya, itu fakta guys ya, tanpa kita sadari. Lebih mudah dibodoh-bodohi. Lebih gampang gitu ya. Itu pekerjaan paling gampang di Konoha. Menciptakan hoax banyak dipercaya, video-video hoax banyak di-like gitu tanpa berpikir kritis. Jadi pola pikir kita selama ini salah gitu ya, salah total. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya
budi tanpa pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.